Hah? Serius? Serius. Plot twist ini. Terus gimana dong? Ya, karena aku mikirnya dulu gini, aku tuh udah kehilangan banyak figur. Udah kehilangan banyak kayak bapak, ibu. Udah dari kecil udah nggak pernah dapetin tuh sosok mereka. Coba kalau nggak izinkan, saya bermain ke rumah bapak saya. Apa yang terjadi? Silakan tulis komen di bawah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Berbagi Sisi episode kelima. Hari ini spesial banget karena selalu spesial sih. Jadi kita bakal mengangkat isu tentang broken home yang dimana sempat beberapa waktu lalu itu viral berita tentang anak SD bunuh diri gara-gara dibully tidak punya ayah. Nah sekarang kita kedatangan bintang tamu, ada Dika Jonathan. Halo, assalamualaikum semuanya. Iya, jadi Dika Jonathan ini teman aku dan dia juga punya cerita tersendiri tentang perceraian dan ya broken home ya Dika ya. Ada. Nah kalau boleh tahu kesibukan kamu apa sih sekarang? Kesibukan sekarang selain stand up comedian, aku juga baru aja kerja sebagai copywriter di salah satu media di Indonesia. Wih, berarti lumayan lah ya, sibuk ya. Lumayan. Hari-hari ada kerjaan. Iya, lumayan lah, nggak kayak dulu amat gitu. Dulu mah anjir jam segini masih tidur. Sekarang udah konten, produktif sekarang. Bener. Nah kalau boleh tahu, kamu juga anak tunggal ya Dika? Anak tunggal. Cowok satu-satunya. Ya. Itu gimana rasanya jadi anak tunggal? Anak tunggal, apa ya, kayak merasa kesepian aja gitu kalau di rumah. Karena nggak ada teman buat ngobrol, nggak ada teman berantem. Iya sih. Jadi nyari-nyari hal kayak gitu tuh di luaran. Makanya sering suka banget nongkrong. Sorry, kamu tuh tinggal sama mama ya? Tinggal sama mama. Berarti nggak ada teman cowok lagi? Mau ke supir kan nggak punya kan? Iya. Masa supir jadiin teman berantem. Nah kalau jadi anak tunggal biasanya itu kesibukan sebelum akhirnya kerja ya? Itu kamu lebih banyak aktivitas di luar atau di rumah? Di luar lah. Jarang banget di rumah aku, Kak. Kenapa? Karena ngerasa sepi aja gitu, nggak ada temen, nggak rame gitu. Jadi ya udah gue cari kesenangan lain di luar, main sama teman-teman gitu yang nggak didapetin di rumah, aku cari di luar. Tapi hubungan kamu sama mama dekat, terhitung suka cerita atau di rumah? Nah, sebenarnya hubungannya tuh love hate relationship. Iya, jadi ada momen dimana sebel banget sama ibu dengan keputusan yang diambil, tapi di sisi lain kasihan juga ya, sekarang ngelihatnya udah makin tua, udah nggak ada penghasilan lah, masa gue sebagai anak cowok kagak bisa ngasih sesuatu lah ya. Jadi sekarang agak membaik lah, kemarin juga sempat pulang lagi, ngobrol cerita gitu. Kalau boleh tahu kejadian perceraian itu tuh umur berapa nih? Kalau perceraiannya mah waktu aku kelas 5 SD berarti 10 tahunan lah. Kayak tahun 2008. Itu udah ngerti dong? Pada saat itu masih belum terlalu ngerti. Karena emang dari dulu waktu aku kecil banget, waktu TK tuh sampai SD, emang mereka jarang satu rumah. Jadi emang mama aku di Makassar, papa aku di Bandung. LDR. Jadi emang nggak ada momen di mana mereka bareng-bareng gitu. Jadi pas kalinya mereka bilang kayak pisah, dari dulu juga pisah gitu. Jadi udah mulai terbiasa ya karena LDR itu ya? Iya. Tapi akhirnya gimana cara mereka izin ke kamu? Pasti kan ada obrolan kita kayaknya. Iya. Nggak bisa. Yang pernah aku denger tuh papa waktu itu ngomong gini, Papa teh nggak bisa ngelanjutin sama si mama, tapi jangan khawatir karena ini mah bukan bukan pengen ninggalin kamu, tapi ini mah ada keputusan terbaik buat kamu. Pada saat itu mah aku iyahin aja gitu. Tapi ngerasa makin kesini
Oh, emang kayaknya bukan gara-gara apa namanya jarak deh, bukan gara-gara sering kejauhan, sering. Tapi emang ada faktor lain yang dua-duanya juga salah untuk apa namanya dalam menjalani rumah tangga gitu. Itu kan kelas 5 SD, berarti ada fase perubahan dong dari kamu yang biasanya tiba-tiba diomongin gitu dan keesokan harinya maksudnya kamu menjalani hari-hari di sekolah tuh gimana gitu? Sebenarnya kalau di sekolah ya, kalau di sekolah mah biasa aja sih, cuman agak iri aja. Oh, udah sempat ngerasa? Udah sempat ngerasa iri karena waktu itu di sekolahku tuh ada satu sesi kayak retreat, tau nggak sih? Apa tuh? Retreat itu kayak kegiatan satu sekolah kunjungan ke villa, nginep bareng-bareng, terus ada siraman rohaninya gitu. Makrab lah ya? Makrab, tapi kan karena sekolahku sekolah Kristen mungkin nyebutnya retreat. Nah jadi satu malam tuh ada sesi doa, terus si panitia atau MC-nya gitu ngomong coba yang mama papahnya nggak akur, yang udah pisah maju dong ke depan. Terus aku ngeliat kan gitu, lah banyak. Lah banyak kok, aku ikut ke depan. Kenapa mereka pada sedih ya? Gara-gara mereka sedih, aku jadi ikutan sedih gitu Kak. Oh harus sedih ya? Oh ya udah sedih. Siriknya tuh karena kalau misalnya mereka kalau ke sekolahan diantar jemput. Tapi Ridho itu nggak bawa orang tua kan? Apa? Enggak. Ke sekolahan diantar jemput orang tua, terus ngambil rapot. Ya pokoknya harmonis lah sama ibunya sama bapaknya. Karena waktu SD mah aku terbilangnya kan anak yang paling bodoh ya. Hampir nggak naik. Kelas 5 tuh susah ikutin pelajaran apa gimana? Susah. Emang bodoh aja gitu, emang males. Terus apa namanya? Kan pasti dipanggil terus orang tua kan? Oh iya bener, sama BK ya? Iya bener. Sampai bingung aku aja. Yang bisa dipanggil siapa? Iya, satu di Makassar, satu gawe. Kalau gua rada pinter mah aman gitu. Nggak usah bingung. Terus akhirnya gimana Dika untuk karakteristik kamu sendiri setelah kejadian perceraian orang tua tuh merasa ada perubahan atau enggak? Perubahan? Oh ini kayaknya mungkin jauh setelah SD ya, kayaknya agak ke SMP mau ke SMA emosian. Emosian dan itu sadar atau enggak? Sadar. Pada saat itu sadar sih memang. Emosian terus nggak mau ngalah dan egois banget, terutama sama pasangan. I see. Terutama sama pacarku, karena aku mikirnya dulu gini, aku tuh udah kehilangan banyak figur. Udah kehilangan banyak kayak bapak, ibu, udah dari kecil udah nggak pernah dapetin tuh sosok mereka. Jangan sampai nih yang aku pacarin pada saat itu juga ngilang, jadi aku kekeng sekekeng-kekengnya. Iya, I see. Iya, jadi yang parah banget, yang posesifnya minta ampun, yang apa namanya, di mana gitu. Pokoknya nggak bisa kalau nggak kabar-kabaran gitu ya. Iya, dan bucin banget. Bucinnya tuh karena takut kehilangan. Karena saking takut kehilangannya. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan dari semenjak, maksudnya bukan ke pasangan aja, untuk ke teman-teman sendiri, kamu gimana? Ke temen juga kayak, tapi kalau kan ke pacar mah kayak bucin gitu. Kalau ke temen sih lebih ke, oh mereka harus lebih bahagia duluan ya dibanding gue. Okay. Jadi mengorbankan apa ya, kebahagiaan aku demi golongan gitu. Iya. Jadi mereka dulu yang seneng, gue ntar Jadi bahagiain mereka dulu aja. Karena itu biar tetap merekanya nyaman ya. Karena aku mikirnya ya, aku jauh nih sama saudara-saudara. Udah nggak punya teman sebaya di lingkungan rumah. Ya pasti otomatis cuman punya teman gitu, tongkrongan teman. Masa gue hilangin yang ini juga gitu. Ya udah mau nggak mau, makanya SMA ikut-ikutan lah ngerokok biar itu udah SMA. SMP sih, SMP kelas 3 pas mau UN. Cuman biar lebih normal SMA. Ikut-ikutan lah ditato. Tato kan SMA kan? Nah ini lucu banget, cerita ke sekolah ditato. Betul. Gitu. Jadi aku waktu SMA kelas 1 tuh udah ditato, teman-teman. Jangan dicontoh ya. Kalau karena
di sekolahku tuh setiap angkatannya tuh ada tukang tatonya sendiri. Kelas 1 ada, kelas 2 ada, kelas 3 ada. Terus dan banyak yang ditatonya banyak banget. Oh. Jadi kalau misalnya orang guru mau ngeluarin banyak yang keluar. Iya. Hampir setengah dari Hampir murid setengah. bisa jadi ya. Bus, siapa nih yang mau gue marahin? Sepi. Itu keputusan ditato pertama kali karena tergiur atau akhirnya pengen naruh kenang-kenangan? Karena apa ya, nggak mikir panjang aja kayak oh lu tato, oh gue juga dah gitu. Oh, I see. Karena ada temen juga yang bisa nato ya. Lu tato, ya udah ya. Gitu. Seru. Terus akhirnya hubungan kamu sama ayah kamu gimana? Karena kan nggak tinggal bareng juga. Nah, uniknya tuh kalau aku sama bapak lebih ke gue tau lah dia gimana orangnya gitu kayak. Aku tuh udah tahu karakteristik ayahku tuh. Dia orangnya emang tanggung jawabnya gede banget, jadi aku respect banget sama ayahku ini karena setelah bercerai dia tuh masih mau nyekolahin aku, nguliahin, bahkan ngebiayain si mama tuh dia masih mau. Jadi wah, ini orang gokil. Masih mau ngebiayain gitu. Tapi di satu sisi juga kadang keputusan-keputusan yang diambil terlalu memihak kepada dia gitu, nggak mikirin ke akunya. Contoh kayak karena aku tuh udah di sekolahin bisnis lah, administrasi bisnis. Harapannya kan buat nerusin usahanya dia. Nah, setelah lulus dia maksa-maksa banget tuh buat nerusin bisnisnya. Cuman aku agak tolak karena aku ngerasa nggak punya kapabilitas, sebagus elu gitu. Ini kan karyawan lu nih. Kalau misalnya gue yang pegang terus nggak cocok gimana? Hajat hidup orang banyak gitu. Kalau misalnya gue yang pegang terus nggak benar, nggak mampu duluan gitu ngemban tanggung jawab yang seberat itu. Nah jadi jangan dulu deh kayaknya. Aku mau fokus dulu di sini gitu. Tapi ada salah satu orang tua kamu yang akhirnya memutuskan untuk menikah lagi? Salah satunya papa aku nikah lagi tuh. Uniknya papa aku tuh nikah sama perempuan yang seumuran dengan aku. Hah? Serius? Serius. Plot twist ini. Terus gimana dong? Ya bingung. Dia manggilnya mama apa? Nah itu bingung manggilnya tuh, manggil kakak kayak apa gitu, manggil sayang takut papaku cemburu. Tapi itu izin nggak? Izin, untungnya izin dan cantik soalnya. Oh jadi diizinin ya? Iya. Coba kalau nggak izin kan, saya bermain ke rumah bapak saya. Apa yang terjadi? Silakan tulis komen di bawah. Bener. Terus kalau sekarang nih, hubungan kamu dan keluarga kan udah seperti itu ya, di luar juga udah seperti itu. Nah kamu sendiri nih untuk kedepannya memutuskan untuk memilih pasangan, terus juga someday apakah kamu punya traumatik gitu tentang ya berkeluarga? Trauma sih enggak ya, cuman lebih nyortir banget. Gue nggak mau sampai salah pilih. Gue nggak mau bener-bener apalagi apa ya, punya sorry banget nih buat temen-temen yang di rumah dengan cewek yang punya mental health issue. Iya. Karena aku ngerasa aku sendiri pun kayaknya punya mental health issue dan belum beres. Jadi aku kayaknya mau beresin diri aku dulu nih gitu. Nah baru kalau misalnya udah beres, kayaknya lebih gampang, lebih mudah untuk mencari pasangan. Tapi itu lebih baik daripada kita memaksakan untuk menerima seseorang yang sebenarnya dia pun belum selesai sama dirinya gitu. Iya. Jadi kamu harus bertanggung jawab atas hidupnya dia, hidupnya kamu. Bener. Kayak lebih baik kita menyelamatkan diri sendiri. Iya. Kan analoginya kan di pesawat juga kalau misalnya lagi keadaan darurat yang di oksigenin kan ininya dulu baru anak kecil, baru siapa. Diri sendiri dulu bro. Berarti kalau sejauh ini nggak ada traumatik kalau misalnya ya kita berkeluarga? Nggak sih. Aman aja? Nggak sih. Cuman yang bikin overthinking tuh ada salah satu temanku tuh ngomong, Dik kalau misalnya lu nikah tuh itu keputusan buruk tahu kenapa? Ya karena lu nggak bisa memutuskan rantai perceraian. Karena ada kemungkinan bercerai kalau menikah.
Iya juga ya, tapi ya udahlah. Itu mah Tapi ada anggap target. Target mah ada pasti nikah. Target mah ada. Cuman kalau target umur nggak ada. Oh, oke. Jadi umur berapapun kayaknya bisa-bisa aja gitu. Cuma penting berkarir dulu asal siap dulu secara finansial dan mental. Betul. Karena kan berkeluarga nggak cuma tentang diri sendiri nanti Yes. Belum lagi kalau udah punya anak. Nah, itu dia. Makanya respect banget sama teman-temanku yang masih seumuran aku udah nikah, udah settle, udah punya anak, gokil kalian. Terus kalau misalnya ke depannya nih, untuk hidup kamu, kamu pengen menjadi seseorang yang seperti apa sih, Dika? Dengan kita nggak bisa bilang sebenarnya kekurangan keluarga itu juga kekurangan kita ya. Iya sih. Karena Sebenarnya bukan maunya kita. Iya betul. Dan dibilang yang aku pernah bahas juga di episode sebelumnya bahwa anak itu dibilang korban ya bukan korban juga, tapi mau nggak mau anak itu ya dikorbankan. Iya. Nah ini untuk kamu sendiri gimana untuk kedepannya? Aku pengen menjadi seperti apa ya? Iya. Dan aku tuh pengen banget hidup dengan cita-cita yang aku idam-idamkan dari dulu sih. Emang kayak hidup di atas cita-cita sendiri, hidup di atas kenyamanan sendiri gitu. Kayak aku tuh suka banget dari dulu dunia komedi. Terus kalau misalnya aku hidup dari situ udah seneng gitu. Nah pengennya mah ke depan emang dihidupin lah sama si komedinya, sama karya-karyaku. Amin. Sama ya kerjaanku, karena kerjaan saat ini pun aku juga seneng bikinnya. Oh jadi ya hitung-hitung hobi kamu dibayar lah Betul Kamu ya. ketemu sama orang-orang juga yang sefrekuensi. Bener. Jadi emang kayak kerjaannya support disupport dengan lingkungan yang mengasihkan. Jadi nggak kerasa kayak kerja gitu. Betul. Dan ini terakhir nih, cara kamu untuk berdamai sama keadaan yang sempat ngebuat kamu down lah itu gimana? Aku sih berdoa terus ya kayak. Agak. Salah satunya berdoa dong. Oh ya benar sih. dong. Benar. Tapi porsinya minim. Porsinya minim. paling ngena banget ya aku tuh beneran stand up comedy sih. Ini sebelum aku jadi pelaku stand up komedinya, si seninya itu sendiri, kalau misalnya nggak ada itu, anjir, ngapain gua ya gitu. Emang siapa yang ngenalin pertama kali? Aku dengerinnya, ya pasti ya Radit Panji gitu di YouTube dulu. Makin kesini makin bervariasi kan. Oh ternyata komedi bisa ditarik sejauh ini sampai bisa ngomongin broken home, bisa ngomongin yatim, sampai bisa ngomongin hal-hal yang dulunya dianggap tabu gitu. Wah bisa kayak gini. Dan sering terdengar istilah, oh gue mah udah berdamai dengan diri gue, makanya gue bisa bawain hal yang kayak gini gitu. Kayak salah satu contohnya tuh Dani Aditya, ada dulu di Suci 5, dia tuh komik pertama yang pakai kursi roda. Dan lucu banget. Walaupun gue saking takut gue. takut ya jangan. Ya, tapi lucu banget pada saat di Suci 5 bisa kayak gini ya. Oh, kayaknya gue mikirnya waktu itu, oh, berarti keluarga gue dulu cerita keluarga gue bisa gue jadiin jokes nih di kemudian hari gitu. Jadi materi. Dan aku pas stand up pun berangkatnya keresahan soal orang tua bercerai. Ibu gimana, bapak gimana. Itu mereka notice gak? Harusnya notice karena waktu aku pertama stand up aku upload di Instagram, di IG live, waktu itu masih IG live. Kayaknya di forwardin nama saudara-saudara tuh. Iya, nih lihat deh. Makanya pas lagi ada acara kumpul keluarga gitu pas beres aku wisuda kalau nggak salah. Kamu tuh kalau ini om aku yang ngomong, kamu tuh kalau stand up jangan bawa-bawa ini dong, apa namanya, pejabat-pejabat dong. Kan pada saat itu ibu aku jadi inilah, aduh ketahuan berarti ya, ini mah di share nih. Mama aku sih nggak tahu ya, mama aku mah gitu doang. Gitu sih. Kayak keren.
Ya jadi ceritanya kamu sudah bisa berdamai lah ya dengan bisa membawakan materi Amin. itu di Iya. stand up comedy dan Harap. semoga seterusnya nih. Nah sekarang Harapannya bisa ini pesan kamu untuk teman-teman di rumah yang kira-kira punya cerita yang sama Dika kayak Oke. kamu. Gimana caranya untuk tetap semangat, terus juga jangan pantang menyerah, apalagi kayak yang diberitakan sampai bunuh diri, iya. suicide Ah, dan iya. segala macam. Iya, sayang tuh? banget sih itu ya. Buat teman-teman yang di rumah yang mungkin kalian punya keluarga yang nggak seharmonis, keluarga cemara, Iya betul. ya. Mungkin kalian nggak bisa nempelin stiker happy family karena familynya aja nggak ada, apa yang mau ditempel? Pesan gue sih terus aja cari kesibukan yang lain, alihkan pikiran kalian sama sesuatu yang kalian suka. Kalau misalnya kalian sukanya kegiatan outbound gitu, lakuin, naik gunung. Jangan sampai si masalah yang ada di keluarga kalian bawa berlarut-larut gitu, dan cari temen lah sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak teman, ini menurut gue, semakin lu banyak temen tuh semakin banyak perspektif yang lu lihat, semakin banyak lu bersyukur juga. Karena dulu gue pikir gue adalah punya keluarga yang paling hancur, keluarga yang paling ini, tapi setelah gue memperbanyak teman gue, oh ternyata ada yang lebih ngenes nih, ternyata ada yang lebih gitu. Oh, gue nggak seburuk itu teman-teman, jadi bisa bersyukur. Iya benar. Bener. Dan akhirnya kan juga saking banyaknya teman, punya banyak cerita, kita kemotivasi ya untuk kedepannya jadi lebih baik. Iya. Terus itu juga nggak harus merasa sendiri lah ya. Benar. Karena Iya, tuh makanya. juga nggak semua lingkungan itu menolak untuk anak-anak broken home nggak sih? Betul. Kayak kita bisa-bisa aja kok. Apa bedanya? Maksudnya tuh nggak ada yang Nggak ada yang anti gitu. Iya. Nggak ada yang kayak mungkin trust isu orang-orang yang tentang kok anak broken home. Iya, diidentikan biasanya, dengan kenakalan. Iya. Iya. Ya mungkin ada aja fase-fase nakalnya. Ya itu mah nggak oknum sih? lah, Iya. iya kan? Oknum Kamu lah. nggak pernah Apa? nakal? Baik kan? Iya pokoknya thank you banget Dika udah berbagi Thank you, cerita sama. hari ini. Ini dari sisi apa ya pelakunya gitu, maksudnya merasakannya, karena dari kemarin tuh aku sama teman-teman atau orang-orang yang memang dia ahli untuk meneliti secara teorinya dan segala macam. Jadi kita tahu nih versi dari kita nggak bisa dibilang korban nggak sih menurut kamu? Bisa aja deh. Ya mungkin kita bisa bilang korban lah ya, korban dari isu-isu pertengkaran keluarga yang akhirnya anaknya harus disuruh memilih nih antara mau tinggal sama siapa, memilih siapa, dan hidupnya seperti apa. Tapi aku salut sih sama Dika, sampai sejauh ini masih bisa berdiri dengan kaki sendiri, tidak menyusahkan orang lain, juga happy banget orangnya, bahkan ya materi-materi jokes di stand up-nya juga masih bisa dibawain dengan orang-orang yang tadinya nggak relate pun akhirnya jadi ngerasa iya juga ya gitu. Amin. Thank you banget loh Dika, semoga ntar ke depannya bisa jadi lebih baik lagi. Amin. Bisa mengudara semangat untuk kerjanya juga. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman. Dadah.